Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang masih memberikan kepada kita semua kesehatan, kesanggupan, taufik yang lahir daripada hidayah yang lurus, agar senantiasa kita dapat melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu di antara titah perintahnya, yaitu salat Jum'ah secara berjamaah. Saya berkata berdasarkan dalil bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah hambanya serta utusannya sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tercurah limpahkan kepada beliau. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, bahwa masyarakat kaum muslimin di akhir zaman akan merasakan sebelum hari kiamat datang, yaitu waktu yang berjalan begitu cepat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yataqarabaz zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai manusia merasakan waktunya berjalan begitu cepat. Fatakunu sannatu kasyahri, kata Nabi, kondisi 1 tahun itu terasa seperti 1 bulan. Wa yakunu syahru, dan kondisi 1 bulan itu kal jumu'ati, seperti 1 Jum'ah atau 1 pekan. Wa takunul jumu'atu kal yaumi, dan 1 Jumat atau 1 pekan itu terasa seperti 1 hari. Wa yakunul yaumu kasaati, dan 1 hari terasa seperti sesaat saja, atau suka diartikan 1 jam. Wa takunus sa'atu kaddaramati binar, dan 1 jam atau sesaat itu betapa singkatnya seperti menyalakan korek api saja. Hadis tersebut para ulama menjelaskan itu adalah berupa ungkapan tasbih atau perumpamaan. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggunakan huruf adatu tasbih, huruf kaf, seperti. Misalkan orang Arab suka mengatakan apabila melihat bapak yang tinggi besar, gagah, pemberani, suka dikatakan anta kal asadi, engkau seperti singa. Tentu saja bapak bukan seekor singa, tetapi disamakan, ditasbihkan dengan seekor singa. Biasanya apabila gaya bahasa tasbih seperti itu digunakan, harus ada alasan apa yang disebut samanya itu. Dengan istilahnya adalah wajhu syibah, apanya yang sama itu. Bapak seperti seekor singa dalam hal keberaniannya misalnya. Atau ada anak kecil yang nakal, orang Arab mengatakan anta kal kirdi, kamu seperti monyet. Tentu saja anak kecil itu bukan monyet, cuma diserupakan dengan monyet. Apa wajhu syibahnya? Misalkan kenakalannya. Dan seterusnya, di hadis tersebut Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggunakan beberapa huruf tasbih. As-sannatu ka syahri, setahun seperti sebulan. Wa syahru ka jumu'ati, sebulan seperti sepekan. Jumu'atu kal yaum, sepekan seperti sehari. Dan seterusnya sampai sehari seperti sesaat, dan sesaat seperti menyalakan korek api. Artinya 1 tahun tidak menjadi 1 bulan, Pak. Karena bumi terus berputar mengelilingi matahari tetap 365 hari dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Allah berfirman di surah Ar-Rum ayat 30, la tabdila li khalqillah, tidak akan ada perubahan pada ciptaan Allah. Berarti kalau matahari, bulan, buminya tidak berubah, maka yang dimaksud oleh Nabi dalam ungkapan tasbih yang tadi artinya bukan waktunya yang berubah,
tetapi manusianya lah yang mengalami perubahan. Manusia di akhir zaman sudah berubah jauh tidak seperti yang Allah dan Nabi harapkan, sehingga mereka banyak menyia-nyiakan waktu, dan waktu itu mengandung berkah. Apabila disia-siakan maka terbuanglah bersama berkahnya. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, al-muradu bikisorihi adamul barokati fihi, yang dimaksud dengan singkatnya waktu di akhir zaman yang dirasakan oleh umat manusia adalah adamul barokati fihi, dikarenakan sudah hilang keberkahan pada waktu mereka. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarahi kitab Sahih Al-Bukhari juga menjelaskan di akhir zaman manusia merasakan waktunya semakin cepat, waktunya berdekatan. Itu dikarenakan adamul barokati fihi, sama Pak, dikarenakan sudah hilang keberkahan pada waktu-waktu mereka. Artinya di dalam waktu itu ada keberkahan. Di dalam waktu ada keberkahan. Yang keberkahan itu harus kita keluarkan, Pak. Dari waktu ini yang kita diberi oleh Allah kesempatan hidup ini, ada keberkahan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Asr Allah menyebut waktu dengan kata asr, dari huruf ain, sod, dan ro, yang kata para ulama ahli bahasa itu artinya bukan waktu. Asr disebut asr, waktu disebut asr, itu bukan makna asalnya. Kalau mau dirunut dari waktu yang paling tinggi, waktu yang ada di Arash, waktu yang ada di surga, di Sidratul Muntaha, atau di alam ruh misalkan, itu dalam Al-Quran disebutnya ad-dahr, waktu absolut. Seperti yang Allah firmankan di surah Al-Insan ayat pertama, hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkuro, bukankah sudah pernah datang kepada manusia satu masa dari waktu, nah itu dahr, yang pada saat itu manusia belum bisa disebut sebagai makhluk apa, karena kita ada di alam ruh. Apabila masuk ke alam dunia kita ini Pak, ke langit dunia kita ini, Baitul Izzah di langit dunia, batasannya adalah walaqad zayyana sama'a dunya bimasobih, dan kami hiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Berarti selama ada bintang itu masih langit dunia. Waktu di langit itu Allah sebut dengan istilah yaum dalam Quran. Para ulama menyebutnya waktu kosmik atau cosmic time, atau waktu kosmos, waktu luar angkasa. Masuk ke dunia kita, ke planet bumi. Di sini Quran menyebutnya sebagai sa'ah. Waktu di bumi disebut sa'ah. Makanya apabila bumi kehabisan waktu, terjadi kiamat, kiamat pun disebut sa'ah, waktunya sudah tiba. Nah, dari waktu di bumi ini para ulama menyebutnya biological time atau waktu biologis. Bisa dipecah lagi menjadi satuan waktu yang kecil, ada az-zaman, ada al-qarnu, zaman kurun, ada al-hinu, ketika. Jadi tidak ada satupun yang menggunakan kata asr. Lalu apa yang dimaksud dengan kata wal asri, demi masa? Kenapa waktu disebut asr? Imam Ibnu Katsir rahimahullah menggunakan metode tafsir ayat bil ayat, menjelaskan satu ayat dengan ayat yang lain. Caranya adalah mencari ayat lain yang menyebut kata asr. Cari. Misalkan ada di surah Yusuf ayat 36, adegan Nabi Yusuf masuk penjara setelah digoda majikannya itu. Kemudian ada dua orang pemuda juga ikut masuk penjara. Lalu salah seorangnya bermimpi, dua-duanya bermimpi, dan kemudian
menceritakan mimpinya kepada Nabi Yusuf. Dia berkata, Yusuf, inni aroni ashiru khomron. Aku bermimpi ashiru khomron, memeras anggur. Kata para ulama, inilah definisi sebenarnya dari asr. Asr artinya adalah perasan, Pak, memeras. Makanya Allah berfirman, demi masa wal asri. Di mata Allah, waktu adalah sesuatu yang harus diperas. Sebagaimana kita memeras jeruk, sebagaimana istri kita memeras kelapa, diambil dari jeruk sarinya, diambil dari kelapa santannya. Apabila jeruk diperas keluar sari, kelapa diperas keluar santan, waktu diperas keluar berkah, gitu Pak. Itu ilustrasi yang ingin disampaikan oleh surah Al-Asr. Innal insana lafi khusrin. Kalau tidak diperas waktu ini, Pak, maka kita kerugian. Rugi seperti Bapak beli jeruk, belum sempat diperas, sudah terbuang. Sayang, lebar, seperti ibu di rumah, istri kita parut kelapa, belum sempat diambil santannya, lalu terbuang. Kenapa Bapak ini kalau jeruk merasa sayang, kelapa ngaraos lebar, tapi waktu tidak merasa sayang, dibuang-buang. Masyarakat di akhir zaman kita ini, di zaman kita ini pandai sekali membuang-buang waktu. Ketika waktu dibuang, terbuanglah bersama keberkahannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka para ulama menjelaskan, untuk memeras waktu membutuhkan alat. Sebagaimana Bapak memeras jeruk membutuhkan alat. Dipotong pakai pisau, diperas pakai alat pemerasnya, kemudian disimpan dalam wadah. Maka waktu apabila ingin diperas keluar berkah, Allah sebutkan illa, kecuali orang yang tidak rugi itu alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Berarti alat pertama untuk bisa kita memeras waktu adalah keimanan. Wa amilus solihat, dan beramal soleh. Alat kedua adalah butuh amal soleh, Pak. Wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr, dan saling mewasiatkan al-haq, kebenaran ini disampaikan, dan sabar dalam prosesnya. Itulah dakwah Islam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita lihat Rasulullah SAW, contoh terbaik orang yang beriman, imannya paripurna. Orang yang beramal soleh, amal solehnya sempurna. Dan beliau berdakwah selama 23 tahun. Maka beliau memeras waktunya, memeras umurnya, memeras usianya per detik selama 23 tahun. Maka berkahnya terasa sampai sekarang. Padahal sudah berlalu 1400 tahun. Bagaimana dengan kita? Ketika kita besok lusa wafat, kita meninggal, kembali ke haribaan Allah, apa yang sudah kita tinggalkan, Pak? Karena waktu yang Allah berikan, kita buang-buang. Kalau waktu terbuang, maka terbuanglah bersama keberkahannya. Karena itulah manusia di zaman kita ini merasakan waktu berjalan begitu cepat. Barakallahu li walakum. Kita memperhatikan keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana Rasulullah membagi waktunya dalam satu hari? Tentu beliau tidak menggunakan jam mekanik seperti kita ini, Pak, karena belum ada waktu itu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata para ulama, selalu bersikap kepada waktu itu adalah sesuatu yang sakral. Waktu itu sesuatu yang sakral, bukan hanya sekedar potongan detik per detik terus, ya. Tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar ada orang yang mencaci waktu, Nabi mengatakan, la tasubbu dahro, jangan kalian mencaci waktu. Fa innallaha huwa dahro, karena Allah sesungguhnya yang menciptakan waktu.
Bagaimana Rasulullah membagi waktunya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu saja menggunakan kalender hijriah, Pak. Meskipun waktu itu di zaman beliau belum dihitung sebagai tahun dengan angka. Tahun belum ada, karena yang membuat kalender adalah Umar bin Khattab di masa kekhalifahannya. Jadi Nabi menyebut tahun itu dengan kejadian fenomenal di tahun tersebut. Makanya apabila ditanya kapan Nabi lahir, yang muncul bukan tahun, Pak, di Hijriah. Yang muncul malah kata gajah. Amul fil, tahun gajah. Itu jadi patokan terus. Sampai ada kejadian hebat berikutnya. Kejadian hebat berikutnya itu adalah Amul Bi'tsah, tahun diutus, kejadian Gua Hiro. Nanti ada Amul Huzni, tahun kesedihan. Ada Amul Amri, tahun diperintah. Ya, banyak. Jadi tahun belum disebut dengan angka. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengenal bulan yang kita kenal sekarang ini, dipakai terus berputar. Nabi juga mengenal adanya pekan. Tadi Nabi menyebutnya dengan istilah Jumu'ah, bukan minggu. Nabi menyebutnya Jumu'ah, satu Jumat begitu. Dan Nabi mengenal ada hari, yaum, dan Nabi mengenal ada jam tadi. Nabi menyebutnya sa'ah. Kita artikan di zaman sekarang jam. Kalau di zaman Nabi, sa'ah itu ya sesaat, satu momen. Berarti apabila kalender hijriah yang digunakan berdasarkan peredaran bulan, kalender lunar, maka perpindahan hari itu terjadi di waktu maghrib. Artinya Bapak, kita semua amal soleh kita dalam catatan malaikat dalam satu hari itu yang pertama adalah sholat maghrib. Kata para ulama, 1 jam pertama Rasulullah itu dari maghrib sampai isya, itu 1 sa'ah. Apa yang kita isi dari maghrib sampai isya? Macam-macam. Ada yang mengaji, ada yang membaca buku, ada yang pulang ke rumah makan, ada yang ngobrol. Atau kita isi dengan sesuatu yang melalaikan, nonton TV, atau kita isi dengan scrolling HP misalkan. Nah itu sudah lalai, berkahnya sudah terbuang. Apalagi diisi dengan kemaksiatan, wa na'udzubillahi min dzalik, malah diisi dengan dosa. Sampai isya itu waktu jam pertama Nabi. Kata para ulama, jam kedua adalah ba'da isya. Itu disebut dengan, semuanya ada dalam Quran, itu adalah waktu aurat. Allah sebutkan di surah An-Nur ada 3 waktu aurat, 1 ba'da isya, 2 sebelum subuh, 3 ba'da duhur. Itu waktu aurat. Bagaimana adabnya? Karena dalam Islam mempelajari waktu adalah mempelajari adab di waktu itu. Tidak ada dalam Islam memperkenalkan waktu, baik itu waktu istimewa, lalu dirayakan semata-mata merayakan waktunya. Tidak ada. Di Islam kita diberi waktu-waktu istimewa adalah supaya kita beramal solih di waktu itu, Pak. Apa adabnya? Contoh tadi maghrib. Apa adabnya maghrib? Nabi mengatakan apabila datang waktu maghrib, maka masukkanlah istrimu dan anak-anakmu ke dalam rumah. Tutuplah pintu rumahmu, tutup jendelamu, tutup persediaan airmu. Karena setan bertambah kuat. Dan kamu pergi ke masjid melaksanakan sholat maghrib, memohon perlindungan. Itu adab di waktu maghrib. Jam kedua waktu aurat. Apa adabnya? Masuk kamar kan? Allah sebutkan di surah An-Nur. Bapak ibu masuk ke kamar yang hanya bisa dimasuki oleh bapak dan ibu. Sampai anak kandung saja di waktu aurat itu harus minta izin. Tidak boleh seenaknya masuk. Kamar suami istri itu dalam Quran disebut Al-Hujurat. Makanya ada surah Al-Hujurat, surah kamar-kamar. Kenapa disebut hujurat, Pak? Dari kata hijar, artinya batu. Karena kamar bapak dan ibu itu keras dan sulit ditembus seperti batu. Maka jam ketiga adalah waktunya tidur. Bagaimana adabnya tidur? Nabi ambil air wudu, membaringkan badan ke sebelah kanan, membaca surah-surah tertentu, dan membaca doa mau tidur.
Maka di saat tidur itulah kita diberikan mimpi, yang mimpinya itu dari Allah, bukan was-was setan. Jam keempat kita disuruh bangun, pilihannya 3 waktu, ada di tengah malam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, hei orang yang berselimut, qum, bangun, qumil laila, bangun itu di malam hari, nisfahu, tengah malam, awin kusminhu qalila, atau tambahkan lagi sepertiga malam terakhir, tengah malam sekitar setengah 12, atau jam 2 misalkan sepertiga malam terakhir, atau seperempat malam terakhir, aujid alaihi, 1 jam sebelum subuh, namanya waktu sahar. Saya menyampaikan ini supaya menjadi gambaran Bapak, bahwa masyarakat kita sekarang sudah tidak mengenal waktunya sendiri. Kita sudah sebutkan tadi dari maghrib sampai subuh saja nih, setengah hari. Gak usah nanti dari subuh masih panjang, sampai duhur, sampai asar, maghrib masih panjang itu. Setengah hari saja, berapa banyak manusia yang tidak paham. Jangankan adabnya, amal solehnya, waktunya saja tidak paham. Berapa orang di luar sana yang paham waktu sahar itu apa? Berapa banyak orang yang tidak paham adabnya bagaimana? Maghrib masih macet-macetan di jalan, Pak. Nah, ini saya membuktikan bahwa manusia di zaman kita sekarang sudah tidak bisa memeras waktu. Karena untuk memeras waktu kita butuh tadi iman, amal soleh, dan dakwah Islam. Itu semuanya ada dalam Al-Quran. Makanya Nabi pandai memeras waktu. Dan Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi adalah Al-Quran yang berjalan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, artinya jika kita ingin mengembalikan, ayo kembalikan keberkahannya. Maka itu ditentukan bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran gitu Pak. Kita punya tugas banyak Pak dengan Al-Quran. Ada 6 kan, kita harus membacanya. Kita juga harus mendengarkannya. Itu semuanya ada di dalam Quran. Kita juga harus menghafalnya. Kita harus juga mengkajinya. Kita harus mengamalkannya dan kita harus mengajarkannya. Sampai di mana langkah Bapak berinteraksi dengan Quran? Karena itu yang mempengaruhi keberkahan waktu kita, Pak. Maka para ulama menganjurkan untuk mengajarkan sulit, Pak. Tidak bisa mengajar tanpa memahami, tanpa mengamalkan, tanpa menghafal. Maka kita dianjurkan memulai dari yang paling dasar, yaitu membaca Al-Quran. Nabi SAW bertanya kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As, kaifa taqra'ul Quran? Bagaimana kamu membaca Quran, menghatamkan Quran? Kata Abdullah bin Amr, aku membacanya aqra'u fi kulli yaumin. Saya menghatamkannya dalam 1 hari. Kata Nabi, la, jangan begitu. Nanti amal soleh yang lain terbengkalai. Kata Nabi, iqra'ul Qur'ana fi syahrin. Itu yang pertama disebut. Baca, hatamkan Quran oleh kamu dalam 1 bulan. Di bulan-bulan Hijriyah. Dihitung perharinya dari maghrib ke maghrib. Jatah bacaan kita, Pak. Lalu Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ya Rasulullah, inni ajidu kuwatan. Saya masih kuat lebih dari itu. Masa 1 bulan terlalu lama? Kata Nabi, faqra'u fi ishrina. Kalau begitu bacalah dalam 20 hari. Tetap jawaban Abdullah bin Amr, saya masih kuat ya Rasulullah. Kata Nabi, baca dalam 15 hari. Berarti sebulan hatam 2 kali. Kata beliau, masih kuat. Kalau begitu baca dalam 10 hari. Sebulan hatam 3 kali. Beliau masih menjawab, inni ajidu kuwatan, saya masih kuat ya Rasulullah. Lalu Nabi menutupnya dengan mengucapkan, faqra'u fi sab'in wala tazidanna ala dhalik. Kalau begitu bacalah dalam 7 hari dan jangan kau tambah lagi lebih cepat dari itu. Fa inna li zaujika alaikal haq, karena untuk istrimu padamu ada hak. Wali banatika alaikal haq, pada anak-anakmu juga ada hak. Wali jarika alaikal haq, pada tetanggamu juga ada hak. Masih banyak amal soleh yang lain. Maka para sahabat sering menghatam Quran 7 hari, Pak.
Saya yakin kalau 7 hari kita kewalahan. Maka ambil yang pertama kali Nabi ucapkan, hatam 1 bulan. Maka ayat yang saya tadi bacakan di Muqaddimah, surah Shad ayat 29, Allah berfirman, Inna anzalna kitabun mubarakun, kami turunkan kitab yang penuh dengan keberkahan, Pak. Keberkahan dalam segala hal. Berkah itu apabila menimpa pada badan kita menjadi sehat, kuat dan mudah beribadah. Apabila menimpa pada ilmu kita bertambah, pemahamannya bertambah, kedalamannya bertambah dan manfaatnya bertambah. Apabila menimpa pada harta kita, maka harta kita bertahan, bahkan terus bertambah dan mudah dipakai untuk kesolehan, kebaikan. Apabila menimpa pada istri dan anak-anak kita, maka mereka menjadi tambah solih, tambah menenangkan hati, qurratu a'yun, belum disuruh pun sudah melakukan kebaikan-kebaikan. Itu kuncinya ada pada Al-Quran, Pak. Dengan membaca Al-Quran, dihatamkan selama 1 bulan sekali, pada bulan-bulan Hijriyah, hitungannya dari maghrib ke maghrib, maka itu yang dijaga oleh para sahabat, dijaga oleh para ulama, untuk membantu kita bisa memudahkan pada amal soleh yang lain. Karena kan Quran tadi tugas kita banyak, Pak. Belum lagi nanti ibadah yang lain. Nah, supaya kita mampu diberkahi semua aktivitas kita, maka kuncinya ada pada membaca Al-Quran. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sekian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi, terutama beribadah membaca Al-Quran yang dihatamkan setiap 1 bulan, sehingga kita mendapatkan berkahnya dalam segala aktivitas kehidupan kita di dunia. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan dan keistiqomahan kepada kita semua. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.